Ya, selamat malam pemirsa. Kembali lagi berjumpa dalam program ICT for Indonesia. Saya Herjuno Syaputra. Bicara kebutuhan mencetak tak lagi sekedar di atas kertas. Dan kemajuan teknologi ternyata dapat mewujudkan apa yang ada di imajinasi Anda ke dalam bentuk yang lebih nyata dan dapat dirasakan melalui sentuhan. Lalu seperti apa wujud teknologi baru tersebut? Sebelum kita membahasnya lebih dalam, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Kebutuhan mencetak tidak lagi sekedar di atas kertas. Kemajuan teknologi dapat mewujudkan apa yang ada di imajinasi Anda ke dalam bentuk yang lebih nyata dan dapat dirasakan melalui sentuhan. Printer 3 dimensi adalah proses pembuatan benda padat 3 dimensi dari sebuah desain secara digital menjadi bentuk 3 dimensi yang tidak hanya dapat dilihat, tapi juga dipegang dan memiliki volume. Teknologi printer 3 dimensi akan menghasilkan benda padat yang bukan seperti mencetak selembar 2 dimensi seperti printer yang sudah biasa digunakan. Di samping itu, printer 3 dimensi juga dapat dicapai dengan menggunakan proses aditif, di mana sebuah objek dibuat dengan meletakkan lapisan yang berurut dari bahan. Percetakan 3 dimensi merupakan proses yang berbeda dari teknik mesin tradisional yang sebagian besar bergantung pada penghapusan materi oleh pengeboran, pemotongan, dan lain-lain. Tak ayal, printer 3 dimensi menjelma sebagai sebuah terobosan baru dalam dunia teknologi. Terobosan ini sangatlah populer di seluruh belahan dunia. Di sisi lain, hadirnya printer 3 dimensi ini diharapkan mampu menjadi primadona dalam perkembangan teknologi di Indonesia, di mana kebutuhan akan teknologi 3 dimensi di tanah air cukup besar. Untuk membahas hal ini, mari saksikan ICT for Indonesia bersama Herjuno Syaputra. Ya, jadi itu kira-kira gambaran untuk tema kita hari ini mengenai printer 3D dan seperti biasa kami sudah kehadiran narasumber yang sudah hadir di studio kami untuk ICT for Indonesia. Yang pertama saya ingin, tapi sebelumnya selamat malam. Malam. Jangan panggil Bapak, Mas. Mas aja, masih muda. Baik, saya panggil ke Mas Agung Yogaswara ya, di sebelah saya anggota Repraf Indonesia. Yeah. Ada juga Mas David Citrikom, anggota Repraf Indonesia, dan ada Mas Sandy Halim, anggota Repraf Indonesia. Selamat malam, terima kasih sudah datang hari ini. Gimana? Sehat semua? Sehat. Oke, menarik ini tema kita malam ini printer 3D. Pasti yang di rumah juga sering dengar, saya juga sering dengar, pernah mungkin lihat sedikit artikel atau liputannya. Tapi hari ini kita akan lihat langsung bagaimana sebenarnya printer 3D ini. Tapi sebelumnya, ini anggota Repraf Indonesia. Repraf itu, saya ke Mas Agung. Mas Agung, ini Repraf apa nih Mas? Oke, Singkatannya? Repraf itu singkatan dari Replicate Rapid Prototype. Oke. Replicate itu artinya mesin Baik. yang bisa mereplikasi dirinya sendiri. Paling nggak sebagian dari Jadi diri sendiri. ini berarti komunitasnya ya, Iya. seperti itu di Indonesia. Baik, dan bicara ini printer 3D, tadi kita sudah lihat kan Mas Andy juga Mas David bahwa unik ya, bahwa ketika kita biasa kan ngeprint kalau nggak ya biasa kertas seperti ini kan, Iya. lebih ke ya dua dimensi Iya, ya dengan cetakan biasa kita. Tapi ternyata bisa membentuk figur. Tapi sebelum saya bicara lebih detail, saya ke Mas Andy. Mas Andy, teknologinya kan printer 3D. Iya. Mungkin orang awam sih pasti printer 3D. Mungkin bahasanya apa sih Mas artinya gitu printer 3D sebenarnya? Karena dia memiliki 3 dimensi ya. Oke. Kalau misalkan printer biasa 2 dimensi, panjang kali lebar. Nah, Ini kita tambahin tinggi, dimensi ketiga. Oke. Jadi kan kalau misalkan X, Y, Z, nah ketinggiannya ini yang kita buat di 3D printing. Makanya disebut 3 dimensi printing. Gitu. Oke, Mas David ada tambahan? Jadi intinya muncul. Nah, Ada tinggi. itu bahasa yang Betul, benar. itu bahasa Muncul mudahnya. gitu ya. Oke. Mas Agung, ya. Ya. Printer 3D kalau orang awam mungkin susah nyampeinnya apa Mas kira-kira? Ya. It's about what gitu. Ya, printer yang bisa mencetak benda. Oke. Jadi printer yang bisa mencetak benda seperti yang kalau kita lihat ya di depan ini, kalau pemirsa dengar di rumah ada suara-suara sedikit karena memang lagi ada proses ya untuk membentuk satu figur yang kita pakai alatnya ini Mas ya. Betul. Nah, saya bicara ini teknologi
printer 3D. Kalau bicara sebelum mungkin di Indonesia baru kapan Mas official masuk? Oke, kalau sebetulnya sih udah cukup lama, tapi cukup mungkin lama. dari komunitas terbentuk kira-kira 2013 Reprap Indonesia gitu. Tapi sebelumnya kalau dari history ini dari mana sih Mas asalnya atau teknologi seperti apa? Oke, kalau teknologi itu udah teknologi printing bukan barang baru di Bukan industri, barang ya. baru sebenarnya. Ya. Oke. Tapi mungkin tahun 90-an itu sudah ada mulai gerakan membuat komunitas Reprap internasional. 90-an. Iya. Oke. Jadi ada salah satu dokter dari Inggris, dari University Bath, dia berpikir punya ide bagaimana ada satu alat yang bisa mencetak alat lagi gitu. Oke. Nah, dia menamakannya ini adalah Reprap, Replicate Rapid Prototype. Nah, jadi akhirnya dia membuat alat yang sekarang kita banyak variasinya 3D printer itu. Jadi alat ini bisa mencetak palingnya sebagian. Seperti contohnya ini adalah satu jenis. Ini sebenarnya printer ini. Ini printer. Oke, tapi Printer yang sebagian besar bodinya dicetak dicetak dari printer sebelumnya. dari printer yang ada. Oke, baik. Nah, kalau saya ke Mas Hendy, kalau di Indonesia kan tadi sebenarnya trennya baru 2013-an gitu ya. Nah, ini emang komunitasnya ini Reprap Indonesia mulai terbentuk kapan? Dari Kalau saya sendiri mungkin baru bergabung juga ya. baru, Iya. oke. Dari tahun berapa Pak? 2000. Reprap. Kalau Reprapnya ada mungkin sebetulnya pribadi-pribadi udah lebih Pribadi. banyak, tapi adanya muncul 2013-an gitu. Di Indonesia sudah ya. mulai Oke. terbentuk Karena komunitasnya. ini komunitas juga internasional. Iya. Cuman ada subdomain yang jatah orang Indonesia Ya, buat betul. berkomunikasi secara Oke. bahasa Mas Indonesia. Hendy berapa lama? Saya baru 2 bulan nih. Baru 2 bulan, newbie nih ya. Newbie saya. Baik, kalau Mas David gimana? Udah lumayan lama juga. Berapa lama? 2 tahunan. 2 tahun. Oke, kalau Mas Agung? Saya dari 2012-an sudah ikut forum internasionalnya Oke. sebetulnya. Aha. Tapi akhirnya ada juga yang memutuskan kita buat forum Indonesia gitu, Oke. chapter Indonesia. Jadi ada 2012, ada 2 bulan. Nah, saya mau nanya ke 2 bulan dulu. Apa sih Mas asiknya gitu? Kenapa 2 bulan ini Kalau akhirnya? saya sebelum 2 bulan main di 3D printing, Ya. sebenarnya main di robot ya. Oh, robot. Iya. Oke. Jadi dari 2005 main di robot, jadi spare part selama ini kita susah mendapatkannya. Oke. Jadi oleh karena itu kenapa kita nggak cetak sendiri? Kan lebih simpel gitu dan dapat ditunggu. Selama ini kalau misalkan spare part robot yang kita tahu mesti impor dari luar, ya. mesti ada biaya lagi banyak macam. Ini kita tunggu aja, diem di rumah, tinggalin, mungkin mandi segala macam, selesai segala macam kita ambil tinggal pasang. Jadi dari tadi mulainya robot ya, tadi Iya. suka robot akhirnya ke 3D printer 3D ini printing, baru 2 iya. bulan. Kalau Mas David pertanyaannya sama Mas. Kenapa, kan udah 2 tahun nih cukup lama nih. Kenapa awalnya tertarik dengan these things gitu? Awalnya file-file desain 3D itu banyak sekali kan. Oke. Kok sayang banget kalau nggak ada bentuknya gitu. Ya karena desainnya banyak tapi nggak ada bentuk Hanya figurnya. angan-angan saja. Oke, gitu. oke. Jadi cobalah ada ide-ide gila pengen diwujudkan dalam bentuk nyata meskipun miniatur. Oke. Jadi dari situ Ya, 2 jadi bulan, ada 2 tahun. kepuasan tersendiri kalau kita Waduh. bisa mewujudkan sesuatu yang Tapi nggak ada. hobinya apa dulu? Memang suka desain atau apa? Saya backgroundnya mekanik, Oke. mekanik mesin, Oke. computing, programmer. Oke. Baik, Mas Agung, ini kan beda-beda nih, ada yang 2 Iya. bulan, 2 tahun, Mas Agung dari 2012 Iya. malah. The thing is, kalau Mas Agung sendiri pribadi, kenapa awalnya tertarik dengan printer 3D ini? Oke, mungkin sama mirip dengan Mas Sandi gitu, datang dari kebutuhan gitu. Oh, oke. Saya hobi oprek elektronik. Oke. Saya punya kebutuhan, punya pemikiran untuk membentuk casing. Oke. Casing itu kan kalau kita cetak sendiri, Casing handphone. casing elektronik. Oh, elektronik. Itu Oke. kan mahal. Saya membayangkan jangan-jangan ini bisa dicetak seperti ini. Bisa bikin sendiri gitu ya. Bisa dicetak bikin sendiri Oke, gitu kan. oke. Dan saya lihat-lihat ternyata saya di internet bahkan ada 3D printer Oke. dan hebatnya lagi bisa dibuat sendiri. Baik. Akhirnya saya memutuskan udah kita buat printer sendiri deh. Baik. Nah, Mas, kalau kita bicara ini kan perkembangan di Indonesia kan baru 2013-an segala macam. Sampai sekarang seperti apa sih kalau 3D printer di Indonesia teknologinya sudah berkembang atau seperti apa? Oke, sebetulnya memang ini masih sangat baru gitu. Kita masih sekarang dalam tahap merakit nih. Merakit. Merakit. Kita melihat ada banyak desain printer. Kemudian kita sudah punya kemampuan merakit dan memodifikasi. Oke. Oke, dan itu juga sebetulnya 3D printer ini yang menarik adalah
ke depan adalah materialnya justru. Tanpa materialnya ini, itu mungkin tidak terlalu menarik ya, tapi justru yang bakal berkembang itu materialnya. Materialnya. Kenapa? Materialnya emang sekarang apa dan ke depan bisa seperti apa? Oke. Material sekarang kan plastik ini. Kita ada namanya Oh ya, yang kabel hijau ini? Iya. Itu materialnya, oke. Ya, itu plastik. Mungkin sekarang yang umum adalah PLA sama ABS. Kan? Polyacrylic acid dengan akrontil butyrenestiren. Oke. Tapi ke depan itu orang bahkan ada yang bisa ngeprint nilon. Rubber. Oke. Ya, yang fleksibel. Ya. Kemudian orang bisa ngeprint material yang ada bahan serbuk kayu. Oke. Kemudian serbuk karbon. Ada orang bisa ngeprint material yang konduktif. Dia bisa menghantarkan listrik. Jadi yang justru bakal lebih menarik adalah materialnya nanti. Oke, yang akan terus berinovasi gitu ya, berkembang. Nah, saya ke Mas Hendy lagi. Mas Hendy, 2 bulan dong ya, baru berarti. Punya gini perlu belajar nggak sih atau bisa sharing doang? Kalau Taunya dari mana? misalkan backgroundnya cukup, itu cepat ngebelajarin. Backgroundnya harus seperti apa? Punya ya paling nggak tahu lah harus listrik gitu, rangkaian kayak gitu. Terus sama program kalau misalkan mau menekuninya. Cuman kalau misalkan bener-bener baru, ya mungkin tadi ada rekan juga bilang 1 bulan dia nyoba ngerakit gitu. Mas tuh masih nyoba gitu ngerakit. Kayak gitu. Bulan ngerakit nggak kelar-kelar ya? Oke, karena orang baru banget Iya, ya. baru Oke. banget. Tapi kalau ada background tadi yang suka robot atau apa pasti cepet. lebih gampang. Nah, kalau Mas David sendiri dulu 2 tahun yang lalu akhirnya sekarang bisa bikin segala macam ini, belajarnya dari mana? Otodidak, temen atau seperti apa? Saya dulu di kampus. Oh, di kampus. Ya, Oke. kampus asisten dosen. Jadi coba udah lama ya, belasan tahun lalu waktu saya kuliah itu udah hal biasa di kampus itu. Oke. Cuman sekarang kok kayaknya lebih canggih. Nah, jadi 2 tahun lalu, udahlah saya coba bikin. Waduh, jadi memang kalau punya background tadi ya, mekanik atau apa robot, pasti gampang. Baik, Mas Agung, Mas David, Mas Hendy, nanti kita lebih tanya lagi karena saya lihat ada Hulk, ada robot, ada Novigor siapa di sana. Nanti kita bahas lagi gimana bikinnya. Tetap bersama kami di ICT for Indonesia. Ya, nah ini salah satu hasil yang dibuat oleh teman-teman dari Repraf ini luar biasa. Ini siapa yang bikin, Mas? Saya. Aduh, Mas David, ini hooknya pas banget warna hijau ya. Oke, ini salah satu yang dibikin dengan teknologi printer 3D ini. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin saya ke Mas Agung. Mas Agung, let's say this one, ya. Sebenarnya kita tuh bisa bikin banyak hasil ya dari ini. Let's say action figure, terus atau mungkin robot-robotan atau hal. Sebenarnya pemanfaatannya sendiri sekarang seperti apa sih printer 3D untuk apa aja gitu? Ya, ini kita perlu bicara mungkin background kebutuhan orang menggunakan 3D printing. Mungkin yang senang dengan robotik tadi bisa bikin part sendiri. Ada yang arsitek mungkin dia bisa bikin mencetak maket miniatur dari untuk arsitek tadi ya. Oke. Ada yang kebutuhan rumah. Apa tuh misalnya? Contoh, saya punya saringan. Saringan itu yang rusak di rumah, saya nyari susah. Itu saringan apa? Saringan air. Oh, oke. Untuk cuci, bak cuci. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Oke. Nyari susah. Oke. Boleh diambil nggak, Mas Hendy? Nggak apa-apa diambil. Mas Hendy aja, boleh Mas Hendy. It's okay. Yang ini yang untuk ini? Ya. Ini untuk kebutuhan rumah ya? Iya, kebutuhan rumah. Ini saringan air? Saringan air untuk bak cuci itu. Ini bikin sendiri? Desain sendiri, cetak sendiri. Oke, baik. Terus kalau, and then what else gitu? Oke, ya. Nah, untuk kadang-kadang ada orang, punya spare part katakan mobil nih. Dia pengen ganti ini. Nyari susah nih. Bisa di print dulu dengan plastik. Kemudian plastik itu nanti dengan teknologi mungkin dicor, katakanlah dengan aluminium atau besi bahkan. Nanti bisa jadi part besinya. Oke. Jadi memang tergantung ide kita ya. Semua bisa dibikin sebenarnya dengan printer 3D. Nah, saya ke Mas David. Mas David, Mas Agung dulu. Ini berapa lama bikin ini? It takes berapa lama? Kalau ini ngeprintnya 3 jam. 3 jam doang. Oke. Tapi
let's say nemuin bentuknya segala macam gimana tuh? Oke, saya niru dari yang ada, saya ukur, saya desain sendiri. Oke, baik. Jadi Buat dari nol. Baik, Buat Mas. dari nol. Oke, cool. Jadi ini saringan. Tapi sebelum saya tanya yang kita di meja lagi ngapain, Mas David, Ya, Hulk-nya berapa lama bikinnya? 6 jam. 6 jam. Makanya Oke. agak kasar. Oke, enggak udah bagus kok ini. Ya, kalau lebih lama lebih halus. Lebih halus Ya. lagi. Memang butuh kesabaran sih. Oh, jadi bisa Ada ditentuin seni. waktunya. Oh, Kalau ya, mau lebih halus biasa berapa lama kalau untuk ukuran seperti ini? Itu kadang sampai 20 jam. 20 jam. Kalau itu Oh. halus sekali. Oh, kalau ini karena 6 jam. Ya, Nah, ini karena prosesnya mau oke. Kebut acara ini. Oh, ini baru dibikin. Kapan? Baru semalam jadi. Oh ya ampun. Oke, Mas, ini 6 jam prosesnya. Tapi kan sebelum udah jadi bentuk ini, proses pertamanya ngapain sih, Mas? Cari desain atau apa seperti apa sih? Bisa diceritain nggak? Awalnya saya pengen tokoh saya cari di internet. Kan, di internet tuh banyak di sharing. Jadi kita kadang nggak usah desain sendiri. Oke. Sudah ada, kita tinggal download Download dari. file 3 dimensinya. Oke. Ya. Oke. Habis itu kita masukkan Desainnya dari siapa? dari sesama komunitas. Oh, oke. Yang Jadi hobi. bukan desainnya dari Google kita download nggak bisa ya? Kadang Bisa juga. Oh, bisa juga, Kita lebih gampang. konversi sendiri. Oke, oke. Kalau ini dari sesama komunitas, Ya. terus didesainnya ya, tadi Kita 3D. sharing kan. Nih, saya habis desain ini. Kita Saya ambil. share file saya. Oke. Terus, and then what else setelah itu? Ya setelah itu di print, kita foto, kita share lagi nih hasil printnya. Oke, jadi memang tadi desainnya bisa di-download sendiri dari Google atau apa, atau dari sesama teman. Iya. Oke, baik. Ini Sharing. 6 jam. Oke, keren. Jadi action figure bisa bikin action figure ya. Betul. Kalau ada investor ya, boleh nih ya. Karena action figure mahal loh, Mas. Iya, benar. Mahal banget segini ya, bisa 1 juta lah kadangnya 2 somehow. juta. Bisa 2 juta tuh kan. Ini Ada yang mau beli. ini cuman berapa modal ya paling? Yang Itu dibilang. secara modal murah. Murah ya, baik. Pokoknya nggak berjuta-jutaan ya. Oke, saya ke Mas Hendy. Mas Hendy yang di rumah juga pasti mikir ini apa dari tadi bunyi-bunyi. Mas Hendy bisa diceritain nggak ini lagi proses apa, alat apa, seperti apa sebenarnya? Nah, ini tadi Oke. ngelanjutin yang... Nggak apa, Mas? Duduk Iya. aja. Hah? Jadi spare part yang mau Hah? dibuat tuh seperti ini bentuknya ya. Itu buat apa itu? Ini kalau saya di robot, itu untuk penempatan sensor ultrasonik, kayak gitu. Oke. Nah, contohnya tadi ini kan bentuknya 6 jam. Kasar gitu. Ini contoh yang di display sekarang di depan, ini saya kecepatannya full, 100%. Oke. Nah, jadi kalau misalnya 50% nanti lebih halus, bentuknya kurang lebih seperti ini gitu. Oke. Kalau yang Kalau sekarang ini butuh berapa tadi? Kalau ini setengah jam. Setengah jam. Kalau nanti kira-kira jadi yang punya kita Ini 15 menit. 15 menit. Iya, jadi separuhnya. Jadi hasilnya akan seperti itu. Iya, lebih bagus. Oke, nah Mas, mesinnya ini kan ini beda-beda ya. Kalau kenapa bentuknya beda? Itu apa bedanya sama ini maksudnya? Tergantung apa kemudahan akses dari user ke mesin. Oh, oke. Jadi kalau misalkan bentuk yang seperti ini, Oke, yang kubus cuma seperti dari ini. jendela, kayak gitu kan, kita aksesnya dari atas gitu, terbatas lah, ibarat kayak Oke. kaca mobil. Nah ini kalau ini lebih luas karena kita bisa sekelilingnya kita akses. Jadi kita lihat kondisi kiri kanan, Oke. misalnya ada trouble, kadang ada apa tabrakan antara Oke. sensor gitu. Oke. Nah Mas, berarti sebenarnya sesuai kebutuhan juga ya, whether dia yang seperti ini atau seperti itu. Nah Mas, kalau bicara ini kan mesinnya, kalau yang itu nggak punya nama atau nyebutnya sama aja, printer 3D juga? Printer 3D. Oke, itu bikinnya gimana? Kita rakit sendiri atau gimana caranya mesinnya? Ya dari material kan dari batangan itu panjang kita potong, terus misalkan ada motor kita assembly, Oke. pasang timing belt, timing pulley. Kemudian dari motor-motor kita rangkai ke driver, controller. Oke. Jadi kalau ada controllernya baru bisa menggerakkan motor. Kayak gitu. Nah, dari nyambung tadi dari file 3D, mesti di-compile di komputer. Di-compile ke komputer. Baru perintahkan si motor untuk Oke. menggerakkan ini sesuai dengan bentuk yang mau di. Jadi kalau ada yang tadi kita sempat bilang bahwa ini kayak bikin kue lapis gitu ya, Ya, layer per slice. layer. Jadi Ya, seperti slice. itu kira-kira. Ya. Oke, nah kalau ini kan punya Mas Hendy ya? Iya. Yang ini. Nah, ini punya Mas Agung. Iya. Mas Agung, kenapa bentuknya seperti ini? Tadi kan sebenarnya udah dijelasin bahwa bisa, kalau itu kan lebih leluasa ngeliat modelnya. betul. Kalau ini kenapa